Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun setelah mengalami sakit yang berkepanjangan. Ia menghembuskan napas terakhir di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Mereka bilang Vatikan adalah tempat paling aman di dunia. Mereka bilang tidak ada yang bisa keluar dari sana, kecuali sudah direncanakan. Tapi kini, setelah kematian Paus Fransiskus, sesuatu telah bocor, dan perlahan tapi pasti, hal itu mengguncang dunia. Apa yang ditemukan di kamar pribadi Paus bukan hanya hal yang tidak biasa. Itu adalah jenis penemuan yang memaksa orang untuk bertanya, apalagi yang tidak kita ketahui, ini nyata. Sudah dikonfirmasi, dan di akhir video ini, Anda akan mengerti mengapa apa yang mereka temukan, bahkan membuat Vatikan terdiam. Hari-hari terakhir Paus Fransiskus ditandai dengan keteguhan hati yang tenang, iman yang dalam, dan penerimaan yang damai terhadap akhir hidupnya. Dunia menyaksikan Paus berusia 88 tahun itu, dikenal karena kerendahan hatinya dan semangat reformisnya, memasuki babak terakhir dari kepausannya dan hidupnya. Meskipun banyak yang menganggap kondisi kesehatannya akan memburuk secara perlahan, sedikit yang benar-benar siap untuk menyaksikan betapa cepatnya segalanya terjadi di awal tahun 2025. Tanda bahaya besar pertama muncul pada bulan Februari. Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit JLI di Roma, fasilitas medis yang sama tempat ia pernah menjalani perawatan untuk penyakit sebelumnya, termasuk operasi usus besar pada 2021 dan bronkitis pada 2023. Kali ini, ia didiagnosis menderita pneumonia. Sumber dari Vatikan mengonfirmasi bahwa penyakit tersebut lebih serius dibandingkan dengan masalah kesehatannya yang lalu. Paus mengalami sesak napas dan kelelahan berat sebelum akhirnya dirawat. Selama 38 hari berikutnya, ia berada dalam pengawasan ketat di rumah sakit. Ia menjalani berbagai tes dan diberikan kombinasi antibiotik serta perawatan suportif. Laporan dari kantor pers Vatikan menyebutkan bahwa kondisinya stabil, namun tetap membutuhkan pengawasan terus-menerus. Ketidakhadirannya dari Vatikan menjadi perhatian dunia. Setiap buletin medis dibedah oleh media global dan umat Katolik di seluruh dunia yang mencoba memahami tingkat keparahan kondisinya. Meskipun penyakitnya berat, Fransiskus tetap aktif secara mental. Ia terus menerima kunjungan dari para ajudan, dekat dan kardinal, bahkan sempat mengikuti beberapa panggilan video singkat. Sekretaris pribadinya, Uskup Fabio Salerno, mencatat bahwa Paus sering meminta pembacaan kitab suci dan kabar terbaru tentang krisis kemanusiaan global, terutama konflik di Gaza dan Ukraina. Tampak jelas bahwa meskipun tubuhnya melemah, semangatnya tetap menyala. Setelah hampir 6 minggu, Paus Fransiskus dipulangkan dari rumah sakit JLI dan kembali ke Vatikan. Meskipun tampak lemah, ia tetap bertekad untuk melanjutkan sebagian tugasnya dari Casa Santa Marta, wisma tamu sederhana yang ia pilih alih-alih apartemen kepausan tradisional. Penampilan publik pertamanya setelah kembali terjadi pada Misa Minggu Palma di lapangan Santo Petrus. Meski tampak sangat lemah dan duduk di kursi roda, ia melambaikan tangan ke arah massa dan memberikan berkat singkat. Kemudian datang Hari Raya, Paskah. Pada tanggal 20 April 2025, Paus Fransiskus memberikan berkat terakhirnya Urbi et Orbi, sebuah pesan kepada kota dan dunia. Disampaikan dari logia tengah Basilika Santo Petrus, pesan tersebut jauh lebih singkat dari biasanya. Suaranya rendah dan terengah-engah, dan pada beberapa momen, ia terlihat kesulitan menjaga irama pidatonya. Namun pesannya sangat jelas. Damai, persatuan, dan belas kasih. Yang mengejutkan banyak orang bukan hanya isi pesannya, tetapi kehadirannya. Kamera menangkap momen saat ia berjuang naik ke podium, dibantu oleh para asistennya dan garda Swiss. Namun ketika ia mengangkat tangannya untuk memberkati, itu adalah isyarat kekuatan terakhir dari seorang pria yang hidupnya ditandai oleh kasih sayang terhadap mereka yang lemah. Sedikit yang tahu bahwa pria ini menyimpan sesuatu di ruang pribadinya, sesuatu yang akan membuat Anda tercengang. Pagi itu datang dengan diam. Akhir datang dengan tenang dan tanpa peringatan, pada pagi hari tanggal 21 April 2025. Menurut pernyataan resmi dari Vatikan, Paus Fransiskus bangun pada waktu pagi seperti biasa, namun tak lama kemudian ia roboh.
tim medis segera datang, tetapi tidak berhasil menyelamatkannya. Penyebab kematiannya ditetapkan sebagai stroke otak yang diikuti dengan kolaps kardiosirkulasi yang tidak dapat dipulihkan. Ia meninggal pukul 7.35 pagi. Tidak ada kepanikan, tidak ada kekacauan, hanya keheningan yang mencekam di Casa Santa Marta. Seorang imam segera dipanggil untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Beberapa orang terdekat dan penasihat spiritualnya hadir, termasuk perawat pribadinya selama bertahun-tahun, Massimiliano Strati. Dialah orang yang mendengar kata-kata terakhir Paus Fransiskus, Gracier Plutza, yang berarti terima kasih untuk perjalanan terakhirnya. Kata-kata ini kemudian dikonfirmasi oleh media Vatikan, merujuk pada momen tenang beberapa hari sebelumnya. Ketika Massimiliano mengatur perjalanan pribadi bagi Paus dengan mobil Paus, satu perjalanan terakhir melewati taman-taman Vatikan. Permintaan itu datang langsung dari Paus sendiri. Ia ingin merasakan angin untuk terakhir kalinya. Ungkapan rasa terima kasih itu, sederhana dan sangat pribadi, adalah ucapan perpisahannya yang terakhir. Berita tentang wafatnya menyebar dalam waktu kurang dari 1 jam dan tersebar ke seluruh dunia. Menjelang siang, ribuan orang telah berkumpul di lapangan Santo Petrus. Sebagian berdoa, sebagian menangis, dan sebagian lainnya hanya berdiri dalam diam. Pejabat Vatikan mulai mempersiapkan pemakaman kenegaraan, namun hampir seketika mereka juga membuka pintu basilika, memungkinkan umat beriman untuk memberikan penghormatan terakhir. Hingga akhir hari itu, lebih dari 20.000 orang telah melewati Basilika Santo Petrus. Paus disemayamkan di dalam peti terbuka, mengenakan jubah liturgi putih sederhana dengan rosario kayu di tangannya. Wajahnya, pucat namun damai, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Seperti yang banyak orang katakan, itulah ekspresi dari seseorang yang telah berdamai dengan takdirnya. Para pemimpin dunia dan tokoh agama mengirimkan ucapan belasungkawa. Mantan Wakil Presiden Alissas Kamala Harris, Presiden Italia Sergio Mattarella, dan Sekjen PBB Antonio Guterres, semuanya menyebut kematiannya sebagai kehilangan, bukan hanya bagi gereja, tetapi bagi umat manusia. Patriark Bartolomeus dari Konstantinopel menyebutnya saudara dalam Kristus, dan Dalai Lama memuji belas kasihnya yang mendalam terhadap penderitaan. Hari-hari terakhir Paus Fransiskus adalah pengingat akan filosofi inti yang ia pegang. Kerendahan hati, pelayanan, dan belas kasih. Bahkan dalam sakit, ia menolak bersembunyi dalam kemewahan. Bahkan dalam kematian, ia tetap hadir bagi orang-orang di sekitarnya, sampai pada ucapan terima kasih kepada seorang perawat atas kebaikan kecil. Dan mungkin itulah sebabnya kepergiannya begitu mengguncang lintas budaya dan benua. Paus Fransiskus tidak wafat sebagai pemimpin agama yang jauh dari rakyat. Ia wafat sebagai manusia rakyat, rapuh, bersyukur, dan sepenuhnya manusiawi. Vatikan saat itu belum merilis rincian lengkap tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Konklav, pemakaman, dan kemungkinan pengungkapan dari ruang pribadinya. Namun, untuk saat ini, dunia bersatu dalam berkabung. Satu kehidupan telah berakhir. Satu babak telah ditutup. Dan keheningan yang ditinggalkannya penuh dengan kekaguman. Vatikan, di bawah penguncian total. Kabar meninggalnya Paus Fransiskus menciptakan gelombang kejut di seluruh dunia, namun di balik citra duka dan nyala lilin di lapangan Santo Petrus, realitas yang sangat berbeda sedang berlangsung di balik tembok-tembok Vatikan. Dalam beberapa jam setelah wafatnya, Tahta Suci memasuki kondisi penguncian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya untuk menjaga kesakralan suksesi kepausan, tetapi untuk melindungi sesuatu yang lain. Sesuatu ditemukan di kamar pribadi Paus, dan menurut para orang dalam, hal itu memerlukan tindakan isolasi ekstrem. Sumber yang akrab dengan operasi. Internal Vatikan mengonfirmasi bahwa gedung-gedung utama, termasuk Istana Apostolik, Casa Santa Marta, dan Domus Sancti, langsung diperiksa dari kerentanan elektronik. Pengacak sinyal diaktifkan, memutus akses ponsel, Wi-Fi, dan komunikasi satelit di sekitar kapel dan apartemen kepausan. Tindakan ini bukan semata untuk menjaga kerahasiaan konklav, tetapi karena sesuatu di kamar Paus telah memicu reaksi yang jauh lebih mendesak dari protokol biasa.
Pengacak sinyal tersebut bertaraf militer, sama seperti yang digunakan dalam operasi kontraintelijen. Majalah Wired melaporkan bahwa tim teknologi Vatikan bekerja sama dengan pakar keamanan siber eksternal menerapkan sistem pertahanan berlapis-lapis. Kamera, pengawas dengan fitur pengenalan wajah, pelacakan gerak, dan umpan terenkripsi sudah tersedia, tetapi kini beroperasi dalam mode siaga penuh. Lapisan film privasi ditempelkan di jendela seluruh bangunan tempat pemeriksaan atau kegiatan sensitif berlangsung. Bahkan drone digunakan untuk memantau wilayah udara. Dan harus diakui, selama berabad-abad, pertahanan terbesar Vatikan adalah kerahasiaan. Namun kini, menjaga rahasia memerlukan perangkat canggih. Transformasi Vatikan menjadi apa yang Wired sebut sebagai bunker elektronik sebenarnya bukan hal baru. Fondasinya sudah diletakkan pada konklav tahun 2013 setelah pengunduran diri Paus Benediktus XIX ketika kekhawatiran soal kebocoran dan pengawasan mulai mencuat. Namun apa yang terjadi setelah jam-jam terakhir, Paus Fransiskus lebih ekstrem dari sebelumnya. Ruang pelindung elektromagnetik yang disebut Faraday Cages dilaporkan diaktifkan di gedung-gedung administratif utama. Pejabat Vatikan menggunakan metode komunikasi analog, catatan tulisan tangan, surat tersegel, dan pengarahan. Tatap muka. Tidak satupun diskusi terkait kamar pribadi Paus atau benda-benda yang ditemukan di sana diperbolehkan dicatat secara digital. Pemindai sidik jari dan retina dipasang sementara di titik masuk area terbatas. Hanya segelintir pejabat tinggi, termasuk anggota Kamera Apostolika dan Sekretaris Negara, yang diberikan akses penuh. Semua ini diawasi oleh unit intelijen internal Vatikan yang dikenal secara informal sebagai La Sala, sebuah kelompok kecil namun sangat berpengaruh yang bertanggung jawab atas pengawasan digital dan kontraintelijen di dalam tembok gereja. Dan meskipun teknologi menciptakan penghalang, yang memastikan penghalang itu tidak ditembus adalah Garda Swiss dan Gendarmeri Vatikan. Garda Swiss, yang biasanya dikenal karena baju zirah dan seragam era Renaissance, kini dilengkapi unit taktis yang dilatih dengan protokol pertahanan modern. Pasukan elit ini, direkrut dari sekolah militer terbaik Swiss, dikerahkan di zona keamanan tinggi, termasuk Casa Santa Marta, Kamar Paus, dan lokasi misterius di pusat penguncian. Sementara itu, Gendarmeri Vatikan, pasukan kepolisian, internal Vatikan, memainkan peran yang tak kalah penting. Tugas mereka diperluas secara drastis dalam semalam. Mereka tidak hanya ditugaskan untuk melindungi personel dan infrastruktur, tetapi juga membantu dalam inventarisasi dan dokumentasi barang-barang pribadi Paus. Seluruh personel yang terlibat diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan yang mengikat secara hukum. Ponsel disita. Tas pribadi diperiksa. Selama berjam-jam, siapapun yang berada di dalam wilayah Vatikan mengalami pembatasan komunikasi dengan dunia luar. Ada alasan mengapa tingkat pengamanan ini diberlakukan, dan bukan semata-mata karena konklav yang akan datang. Secara historis, tindakan keamanan ini bertujuan untuk melindungi proses pemilihan paus baru dari campur tangan atau pengaruh luar. Namun, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang lain yang menyebabkan Vatikan dengan cepat jatuh ke dalam kerahasiaan ekstrem. Sumber-sumber tingkat tinggi mengisyaratkan bahwa pejabat Vatikan telah menemukan beberapa benda tak terduga di kamar Paus Fransiskus. Isi lengkapnya tidak langsung diungkapkan kepada publik, namun digambarkan sebagai sangat sensitif, cukup untuk mempengaruhi diplomasi gereja dan bisa menimbulkan dampak destabilisasi jika disalahartikan. Ini tidak biasa. Kebanyakan Paus meninggalkan tulisan, buku, atau beberapa benda pribadi. Tapi ini berbeda. Fakta bahwa protokol keamanan meningkat bahkan sebelum logistik konklav dimulai mengindikasikan bahwa prioritas utamanya bukan mencegah kebocoran tentang paus berikutnya, melainkan mengendalikan informasi tentang paus yang sekarang. Rumor mulai beredar. Apakah itu dokumen politik, surat rahasia, rekaman keuangan, atau sesuatu yang sama sekali lain? Apapun itu, akses ke kamar pribadi Paus Fransiskus bukan hanya dibatasi untuk rohaniwan, tetapi juga diberikan kepada tim forensik yang bertugas menginventaris barang-barangnya dan menilai konsekuensinya. Tapi, mengapa sampai seperti ini? Selama masa kepausannya, Paus Fransiskus selalu mengadvokasi transparansi.
Ia mendorong reformasi finansial, membuka arsip Vatikan terkait periode sejarah yang sensitif, dan sering memperingatkan terhadap semangat kerahasiaan yang berlebihan. Namun, ia juga tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi. Seiring memburuknya kesehatannya, dan waktu yang semakin menipis, ia menjadi lebih vokal, lebih mendesak. Ia mengambil keputusan dan membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, dan membuat beberapa kalangan dalam dan luar gereja merasa tidak nyaman. Tindakan-tindakan itu bukanlah manuver politik, tetapi cerminan dari keyakinannya yang sangat dalam bahwa belas kasih harus menjadi inti dari iman. Pesan kepada para penguasa. Salah satu pesan global terakhir dari Paus Fransiskus disampaikan dalam audiensi publik beberapa minggu sebelum kepergiannya. Tanpa menyebut nama langsung, tetapi dengan waktu yang sangat tepat, ia menyoroti apa yang ia lihat sebagai tren isolasionisme dan eksklusi yang terus tumbuh di seluruh dunia. Ia mengingatkan bahwa cinta kasih Kristen tidak mengenal paspor, dan bahwa untuk sungguh-sungguh hidup dalam Injil, seseorang harus melihat setiap manusia sebagai sesama, bukan hanya mereka yang berbagi negara, bahasa, atau agama dengan kita. Ini bukanlah kritik politik. Ini adalah seruan pastoral. Paus Fransiskus kerap memperingatkan terhadap pandangan dunia yang mereduksi iman menjadi identitas budaya semata. Menurutnya, persaudaraan bukanlah tambahan opsional bagi umat Kristen, melainkan perintah. Pesannya sangat jelas. Perbatasan mungkin mendefinisikan bangsa, tetapi tidak boleh mendefinisikan belas kasih. Kecaman terhadap industri senjata. Poin kontroversial lainnya datang dari kritik berulang Paus terhadap perdagangan senjata global. Dalam serangkaian homili dan refleksi tertulis, ia secara terbuka menentang struktur ekonomi yang mendapat keuntungan dari konflik bersenjata. Mereka yang membuat dan menjual senjata turut menyulut perang. Katanya dalam khotbah selama pekan suci, mereka tidak dapat mengaku mengikuti Sang Raja Damai. Ini adalah pernyataan kuat yang membuat tidak nyaman banyak orang di posisi kekuasaan. Namun, Paus tidak fokus pada satu negara atau konflik tertentu. Kekhawatirannya lebih luas, bahwa nyawa manusia telah direduksi menjadi kerugian bisnis, bahwa orang miskin, seringkali perempuan dan anak-anak, membayar harga tertinggi untuk keputusan-keputusan yang diambil jauh dari medan perang. Kritik ini bukan hal baru bagi Fransiskus, namun dalam bulan-bulan terakhir hidupnya, kritik ini menjadi lebih tajam dan lebih sering terdengar. Ia tahu waktunya tinggal sedikit, dan ia bertekad untuk tidak meninggalkan dunia dengan diam. Realitas di Roma. Saat Roma bersiap menyambut tahun Jubileum 2025, Paus Fransiskus mengalihkan perhatiannya pada kenyataan yang tak nyaman. Sementara kota bersolek menyambut perayaan rohani, banyak warganya tidur di jalanan. Dalam sebuah homili yang disampaikan beberapa minggu sebelum wafat, Paus menyerukan kepada gereja Katolik di Roma untuk merespons bukan hanya dengan amal, tetapi dengan sumber daya nyata. Ia mendesak para uskup, ordo religius, dan institusi Katolik untuk membuka properti gereja yang tidak digunakan bagi para tunawisma. Bukan suatu saat nanti, tetapi sekarang juga. Ia percaya bahwa gereja harus memimpin bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam pengorbanan. Dan ia mempraktikkan apa yang ia khotbahkan, memilih tinggal di wisma tamu sederhana ketimbang istana apostolik yang mewah. Ia tidak pernah bermaksud menjadi sosok kontroversial. Ia tidak mencari perhatian. Ia tidak membingkai tindakannya sebagai bentuk perlawanan terhadap siapapun. Kompas moralnya selalu satu, Injil. Terutama panggilannya untuk melayani yang paling kecil di antara kita. Jika beberapa keputusannya menimbulkan ketidaknyamanan, itu karena ia menantang orang, termasuk gereja itu sendiri, untuk berubah. Dan perubahan yang sejati memang selalu tidak nyaman. Kini, dengan Vatikan dalam kondisi penguncian dan kamar pribadinya tersegel, berbagai pertanyaan tetap menggantung. Apakah tulisan pribadinya menyimpan urgensi lain yang tak tersaring? Apakah ia meninggalkan pesan-pesan yang ditujukan untuk menantang gereja bahkan setelah kematiannya? Tahun Jubileum 2025. Tahun Jubileum 2025 awalnya dimaksudkan sebagai perayaan rahmat dan pembaruan. Namun bagi Paus Fransiskus, itu menjadi lebih dari sekadar tradisi. Itu adalah puncak dari semua hal yang ia perjuangkan. Harapan dalam penderitaan, inklusi di tengah pengucilan,
dan reformasi dalam menghadapi perlawanan. Dalam tindakan publik, terakhirnya sebagai pemimpin Gereja Katolik, ia menciptakan yubelium yang lebih menekankan pada belas kasih daripada kemegahan, lebih pada manusia daripada ritual. Ini bukan yubelium demi tradisi. Ini adalah warisannya. Tahun tersebut resmi dimulai dengan pembukaan pintu suci di Basilika Santo Petrus pada malam Natal 2024. Sesuai tradisi, pintu perunggu besar dibuka untuk melambangkan jalan menuju pembaruan rohani. Dengan jutaan peziarah yang diperkirakan akan datang ke Roma sepanjang 2025, momen ini syarat makna spiritual. Namun bagi Paus Fransiskus, ini juga sangat personal. Ia tampak lemah saat upacara, bertumpu pada para pendamping, namun tetap bersikeras menjalankan ritus tersebut sendiri. Beberapa hari kemudian, ia membuat keputusan yang mengejutkan bahkan bagi kalangan dalam Vatikan. Ia membuka pintu suci kedua. Bukan di basilika lain, tetapi di dalam penjara Rebibbia di pinggiran Roma. Sebuah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di hadapan para narapidana, ia berkata, "Pintu belas, kasih Tuhan tidak pernah terkunci." Simbolismenya luar biasa kuat. Ia memeluk para tahanan. Ia makan bersama mereka. Ia mendengarkan kisah hidup mereka. Dan ia mengingatkan dunia bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan belas kasih. Sepanjang tahun yubelium, Paus Fransiskus terus kembali ke tema-tema dalam ensikliknya tahun 2020, Fratelli Tutti, semua bersaudara. Dalam tulisan itu, ia berargumen bahwa perpecahan dunia, baik karena politik, ekonomi, maupun ideologi, hanya bisa dijembatani lewat belas kasih dan dialog. Inilah landasan filosofis dari Yubelium 2025. Dalam pidato dan tulisannya sepanjang tahun itu, Paus menekankan bahwa kekudusan sejati tidak ditemukan dalam pengasingan atau kemurnian, melainkan dalam relasi dengan yang miskin, terpinggirkan, dan orang asing. Tak ada yang diselamatkan sendirian, ujarnya berulang kali. Kita ini saudara dan saudari, atau kita bukan apa-apa? Acara-acara selama yubelium mencerminkan nilai ini. Alih-alih liturgi mewah, Vatikan mendukung inisiatif akar rumput. Makan malam bersama tunawisma, dialog lintas agama, pusat dukungan pengungsi, dan klinik medis. Setiap peziarah yang datang ke Roma dianjurkan tidak hanya mengunjungi basilika, tetapi juga melayani. Paus Fransiskus menegaskan bahwa tahun suci tidak bisa dipisahkan dari penderitaan dunia nyata. Itu harus berarti sesuatu bagi ibu tunggal, buruh biasa, dan janda lansia. Dan memang demikianlah yang terjadi, perempuan dan struktur gereja. Salah satu prioritas terjelas Paus adalah meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan gereja. Meski ia tidak membuka imamat bagi perempuan, ia menunjuk mereka ke posisi tinggi yang sebelumnya hanya diisi oleh laki-laki tertahbis, termasuk jabatan administratif di Kuria Vatikan. Bagi Fransiskus, ini bukan sekadar simbol. Ini adalah langkah menuju perubahan struktural. Ia juga dikenal karena tindakan ini sejak sinod tentang sinodalitas tahun 2023, ketika ia menyetujui hak suara bagi individu non-ordained, yang belum pernah terjadi dalam sejarah gereja. Ia menegaskan bahwa Roh Kudus tidak hanya berbicara melalui para imam, tetapi juga melalui seluruh umat Allah. Para kritikus menilai reformasi itu terlalu lambat. Para tradisionalis khawatir itu terlalu cepat. Namun Fransiskus melangkah dengan keyakinan bahwa gereja harus berkembang atau menjadi tidak relevan. Kehidupan adalah misteri. Bahkan saat memperjuangkan perubahan, Paus tetap konsisten dalam membela kehidupan, dari konsepsi hingga kematian alami. Dalam homili pertamanya tahun 2025, ia membahas isu-isu yang kerap memecah gereja. Namun alih-alih mengecam, ia mengajak umat untuk mendengarkan hati nurani. Hidup bukanlah objek, katanya. Ia adalah misteri yang harus dijaga. Ia mengakui bahwa isu-isu ini kompleks, tetapi ia tetap menegaskan, masyarakat harus menawarkan alternatif yang berakar pada martabat, bukan kemudahan. Ia mendorong pemerintah untuk menyediakan dukungan nyata bagi ibu hamil, lansia,
dan mereka yang sakit berat. Bukan hanya larangan hukum, tetapi sistem dukungan nyata. Ia juga menyoroti peran gereja dalam hal ini. Ia memerintahkan keuskupan di seluruh dunia untuk mendanai hospis dan klinik kehamilan, serta melatih imam dan pekerja awam dalam bioetika dan pelayanan pastoral. Visinya sangat jelas. Kehidupan harus selalu ditegaskan, terutama saat paling rapuh, aksi terakhir. Ia tidak berusaha memperbaiki segalanya. Ia tidak berpura-pura bahwa gereja tanpa celah. Ia memberi arah, keluar, ke dunia, kepada mereka yang terlupakan, menuju masa depan. Namun bahkan dalam kematian, ia melakukan sesuatu yang tak seorang pun perkirakan, yang ditemukan di kamar Paus. Menurut sumber Vatikan yang dekat dengan proses inventarisasi, sebuah amplop tersegel ditemukan di laci meja pribadi Paus. Amplop itu hanya bertuliskan kata Confid dan disegel dengan lambang kepausan. Beberapa sumber mengonfirmasi bahwa amplop itu berisi halaman tulisan tangan, bukan wasiat resmi atau dokumen gereja, melainkan yang digambarkan sebagai memo spiritual, ditujukan kepada masa depan gereja. Konon, isinya adalah pandangan Paus yang tidak tersaring tentang korupsi internal, manipulasi geopolitik dalam diplomasi Vatikan, dan apa yang ia yakini sebagai ancaman eksistensial terhadap kredibilitas gereja Katolik di era modern. Yang paling mengejutkan, menurut mantan pejabat komunikasi Vatikan, dokumen itu menyebut nama individu secara langsung, termasuk tokoh-tokoh tinggi gereja, dan menuduh mereka menghalangi transparansi, menyalahgunakan dana Vatikan, dan membungkam para korban. Tidak diketahui apakah tuduhan ini pernah diselidiki selama hidupnya. Namun laporan menyebutkan bahwa keberadaan dokumen ini telah menghambat beberapa transisi dalam administrasi Vatikan menjelang konklav. Jurnalis Tucker Carlson, yang baru-baru ini mendapat akses langka ke pejabat senior Vatikan, mengisyaratkan dalam segmen khusus bahwa apa yang ditinggalkan Paus lebih berbahaya daripada perdebatan doktrinal manapun. Ini mengejutkan, katanya, seraya menyebut bahwa dokumen tersebut mengandung referensi pada pengaruh asing dan kampanye rahasia untuk menggagalkan agenda reformasi gereja. Seperti biasa, Vatikan menolak berkomentar di hadapan publik. Namun di balik pintu tertutup, para kardinal dan penyelidik dikabarkan terbelah. Tidak hanya soal isi surat, tetapi juga soal apakah surat itu harus dipublikasikan atau tidak. Apa yang seharusnya dibawa Paus ke dalam kubur, kini justru bisa menjadi cermin paling jujur yang pernah dihadapkan kepada gereja, kebenaran yang ia tulis sendiri dengan tangannya.